Ahlus sunnah sepakat bahwa sholat rubaiyah yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat. Dan sholat boleh dijamak, baik takdim maupun takhir, saudara, boleh dijamak, saudara. Tapi jangan lupa, yang mereka sepakati adalah adam jawaz, tidak boleh mengkosor sholat atau menjamak sholat bila uzrin syar'iyyin, tanpa uzur syar'i. Nah, cuman di sini yang kita bicarakan, apapun bentuk uzur yang diperdebatkan oleh para ulama tadi, yang jelas Ahlus Sunnah sepakat ada uzur. Udah gitu aja. Ada uzur syar'i. Nah, sementara saudara-saudara kita di kalangan mazhab Ja'fari umpamanya, mereka boleh menjamak sholat tanpa uzur. Nah, makanya waktu saya pernah ke Iran, kita nggak jauh dari masjid, itu ada beberapa masjid yang dekat dengan penginapan kita. Saya nggak tahu yang di mana-mana di daerah yang dekat dengan penginapan kita. Kita dengar azannya hanya zuhur sama maghrib. Nah, kita nggak dengar azan asar. Nah, saya nggak tahu kalau di daerah lain, tapi di tempat penginapan saya dengar azannya itu hanya zuhur, saudara, dan kita coba ikut ke masjidnya, dan memang mereka langsung sholat jamak. Habis sholat zuhur selesai, langsung iqamat lagi sholat asar. Nah, bahkan saya juga pernah ikut sholat Jumatnya begitu juga. Habis selesai sholat Jumat, mereka langsung jamak dengan asar. Karena memang mereka enggak mensyaratkan ada uzur syar'i. Terlepas daripada pendapat orang-orang Ja'fari tadi, orang-orang Syiah, saudara, yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat tanpa uzur. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya ikhwan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali kumpul di madras rutin setiap hari Rabu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai lanjutkan manahik tamyiznya. Mari kita buka. Kita sudah sampai halaman 98. 98. Nah, semua perhatikan di halaman 98. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ankum. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, alamatul madzahibis sunniyatil fiqhiyah. Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah melihat alamat, tanda-tanda, ciri, indikator tentang mazhab akidahnya Ahlus Sunnah. Kali ini kita akan lihat tentang tanda-tanda atau ciri atau indikator yang menunjukkan kepada mazhab fikih Ahlus Sunnah. Nah, di sini disebutkan, mari perhatikan, ittafaqa Ahlus Sunnati wal Jama'ati ala hujjiyatil Qur'ani was sunnati wal ijma'i wal qiyasi wa kulluha masadir muhimmah lil ahkam syar'iyyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mazhab fikihnya, kemarin kita bicara mazhab akidah, sekarang mazhab fikihnya, mereka semua telah sepakat
terhadap 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Untuk Al-Quran dan As-Sunnah, mazhab yang 4 sepakat dengan urutan. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah. Tapi untuk Ijma dan Qiyas, mereka berbeda dalam urutan. Nah, kita perhatikan, kita sudah pelajari kemarin di halaman 92. Bagaimana mazhab Abu Hanifah lebih mengedepankan aqwalus sahabah daripada ijma dan qiyas. Jadi aqwalus sahabah dikedepankan, baru ijma dan qiyas. Nah, tapi walaupun begitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas menurut mazhab Abu Hanifah itu adalah sumber hukum. Hanya saja mereka mengedepankan aqwalus sahabah, yaitu setelah Al-Quran, As-Sunnah, aqwalus sahabah dulu, baru ijma dan qiyas. Nah, sementara mazhab Maliki sepakat Al-Quran dan As-Sunnah dengan urutan pertama dan kedua, juga sepakat dengan urutan yang ketiga ijma'nya, tapi qiyasnya ini setelah ijma' Ahlul Madinah atau amal Ahlul Madinah. Jadi amal Ahlul Madinah dikedepankan daripada qiyas. Nah, sementara mazhab Syafi'i di halaman berikutnya kita lihat urutannya Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, sebagaimana yang sudah masyhur kita ketahui selama ini. Jadi mazhab Syafi'i tidak mengedepankan aqwalus sahabah atau amal Ahlul Madinah daripada qiyas. Nah, sementara mazhab Ahmad yang berikutnya kita lihat juga sudah kita paparkan. Ternyata fatwa sahabat juga dikedepankan daripada ijma dan qiyas. Ya, tentunya masing-masing mazhab ini punya hujah, punya argumentasi kenapa aqwal sahabat atau fatwa sahabat lebih dikedepankan. Dan pelajaran kita bukan menggali itu, tapi untuk mengetahui saja bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah secara fikih, 4 mazhab fikih yang terkenal dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, kemudian As-Sunnah adalah sumber hukum yang kedua. Nah, adapun juga mereka sepakat ijma dan qiyas juga sumber hukum, walaupun mereka berbeda urutan, berbeda tartibnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka sepakat bahwa semuanya yang sudah disebutkan tadi, Al-Quran, Sunnah, Ijma dan qiyas sebagai masadir muhimmah. Nah, sebagai sumber yang penting lil ahkamis syar'iyyah, bagi hukum syariat. Nah, kemudian selain itu wattafaqu ala jawazil istinja bil ahjar. Ini ciri Ahlus Sunnah juga secara umum. Ini kita bicara secara umum. Mazhab yang 4 itu sepakat bahwa istinja dengan batu itu boleh. Tapi di luar Ahlus Sunnah ada yang menganggap itu tidak sah. Nah, jadi jangan kaget kalau nanti kita tengok di mazhab luar yang 4 itu istinja dengan batu dianggap tidak sah. Tapi kalau mazhab yang 4 menganggap istinja dengan batu itu boleh. Sepakat mazhab yang 4. Walaupun ada 1-2 pendapat di kalangan Ahlus Sunnah yang kadang-kadang mereka keluar dari kesepakatan Ahlus Sunnah tadi. Tapi secara umum bahwa Ahlus Sunnah sepakat ala jawazil istinja bil ahjar. Istinja dengan batu itu saudara boleh. Wa jawazil masah alal khuffain. Ahlus Sunnah juga sepakat tentang bolehnya mengusap di atas khuf. Jadi khuf itu memang ada aturannya dalam Ahlus Sunnah. Soal mengusap di atas khuf itu juga merupakan kesepakatan. Walaupun ada soal beda waktunya, berlakunya dan lain sebagainya, tapi secara umum soal mengusapnya Ahlus Sunnah sepakat. Kemudian wattafaqu ala wujubi ghuslir rijlain fil wudu. Nah, Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa mencuci kaki itu saudara dalam wudu adalah kewajiban. Tapi jangan lupa ada di kalangan Ahlus Sunnah yang meriwayatkan bahwa Imam Tobari umpamanya bahwa sebetulnya seorang muslim itu mukhayyar bainal ghusl wal masah untuk rijlain.
Jadi seorang muslim itu dia boleh pilih mau dicuci, dibasuh itu kaki atau mau diusap. Tapi pendapat Tobari ini tidak mewakili daripada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umumnya Ahlus Sunnah kaki dibasuh kecuali pakai khuf baru diusap. Nah itu umum. Nah jadi kalau ada satu dua pendapat yang berbeda dengan ini, saudara ya boleh saja satu dua ulama Ahlus Sunnah berbeda dengan kalangan Ahlus Sunnah yang lainnya. Tapi umumnya itu ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cuman secara umum. Nah, jadi kalau saya katakan secara umum berarti nggak mutlak itu ya. Oh mutlak ini berarti di Ahlus Sunnah nggak ada sama sekali pendapat beda, nggak begitu. Fikih ini fleksibel, saudara, ada saja kalau kita pelajari perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang sesuatu yang kita anggap udah sepakat deh, ternyata begitu kita korek ke dalamnya ada aja pendapat yang berbeda. Nah, itu umum. Cuman secara umum inilah daripada sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beberapa persoalan fikih. Nah, begitu juga wastiratut taharah li salatil janazah. Nah, begitu juga disyaratkannya bersuci untuk sholat jenazah, karena ada madhab lain yang populer sholat jenazah nggak perlu bersuci. Nah, tapi di kalangan Ahlus Sunnah yang umum sholat jenazah sama dengan sholat yang lainnya disyaratkan adanya toharoh. Kemudian wattafaqu ala jawazi qabdiliyat wa irsaliha fis shalah. Nah, Ahlus Sunnah juga sepakat bahwa sholat itu, saudara, saat kita qiyam berdiri, tangan boleh disedakap atau tangan itu diirsal. Irsal itu dilepas, diluruskan itu tangan. Mau diluruskan di samping atau mau sedakap di atas pusar di bawah dada, saudara, Ahlus Sunnah melihat keduanya boleh. Nah, jadi dalam hal ini supaya kita tahu ini hal-hal yang menjadi ciri Ahlus Sunnah. Jadi jangan nanti bilang kalau tangannya lurus, wah itu Syiah tuh, bukan Ahlus Sunnah. Enggak, Ahlus Sunnah membolehkan tangan lurus, saudara. Jadi itu yang mesti kita ini kan. Sedekap juga memang umum, apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian berikutnya wattafaqu ala adami jawazi qasr salatir rubaiyah wal jama' baina salatain bila udhrin syar'iyyin. Ahlus Sunnah sepakat bahwa salat rubaiyah yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat. Dan salat boleh dijamak, baik takdim maupun takhir, saudara, boleh dijamak, saudara. Tapi jangan lupa yang mereka sepakati adalah adam jawaz, tidak boleh mengkosor solat atau menjamak solat bila uzrin syar'iyyin, tanpa uzur syar'i. Walaupun Ahlus Sunnah berbeda-beda soal uzur. Soal uzur mereka berbeda-beda. Ada yang mengatakan uzurnya cuma musafir raja. Ada yang mengatakan uzurnya musafir dengan hujan. Ada yang menambahkan lagi uzurnya musafir hujan dan sakit. Ada lagi yang nambahin uzurnya ya di samping sakit, khauf juga termasuk uzur. Nah, bahkan di zaman sekarang ini ada lagi yang menambahkan aneka ragam kegiatan kita sehari-hari atau kejadian-kejadian dinamika kehidupan kita sehari-hari menjadi uzur. Seperti macet di jalan, orang jam 5 sore keluar dari kantor naik bis atau naik kendaraan, ada di tengah jalan nggak mungkin turun, mau sholat juga nggak bisa sholat, jangankan sholat, diri juga berdesak-desakan, adzan maghrib masuk, berhitungan sampai rumah nanti jam 8. Nah, bagaimana sholat maghribnya, saudara? Nah, kalau yang berpedoman bahwa itu juga termasuk uzur, boleh dia jamak takhirkan. Tapi yang kalau berpedoman itu bukan uzur, maka jatuhnya nanti maghribnya jadi qadha. Nah, maghribnya bukan di jamak. Nah, jadi ulama-ulama sekarang yang memfatwakan bahwa itu termasuk uzur, saudara, boleh untuk dijamak takhir. Nah, cuman di sini yang kita bicarakan, apapun bentuk uzur yang diperdebatkan oleh para ulama tadi, yang jelas Ahlus Sunnah sepakat ada uzur. Udah gitu aja. Ada uzur syar'i. Nah, sementara saudara-saudara kita di kalangan mazhab Ja'fari umpamanya, mereka boleh menjamak sholat tanpa uzur. Jadi setiap hari mereka boleh jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya tanpa uzur. Nah, makanya waktu saya pernah ke Iran, waktu di sana kita lihat, kita nggak jauh dari masjid, itu ada beberapa masjid yang dekat dengan penginapan kita. Saya nggak tahu yang di mana-mana di daerah yang dekat dengan penginapan kita. Kita dengar azannya hanya zuhur sama maghrib.
Kita nggak dengar azan asar. Saya nggak tahu kalau di daerah lain, tapi di tempat penginapan saya dengar azannya itu hanya zuhur, saudara, dan kita coba ikut ke masjidnya dan memang mereka langsung sholat jamak. Habis sholat zuhur selesai, langsung iqamat lagi sholat asar. Nah bahkan saya juga pernah ikut sholat Jumatnya begitu juga. Habis selesai sholat Jumat mereka langsung jamak dengan asar. Karena memang mereka nggak mensyaratkan ada uzur syar'i. Nah walaupun sebagian fatwa dari ulama-ulama Syiah setahu saya seperti Sayyidul Khu'i itu tetap menganjurkan bahwa sholat pada waktunya masing-masing itu lebih utama. Nah, jadi sekali lagi terlepas daripada pendapat orang-orang Ja'fari tadi, orang-orang Syiah, saudara, yang jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat tidak boleh menjamak sholat atau mengqashar sholat tanpa uzur. Jadi kalau Ahlus Sunnah harus ada uzur, walaupun uzurnya mereka berbeda-beda kriteria. Jadi kalau nanti ada pendapat mengatakan boleh jamak tanpa uzur, kita tahu ini bukan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah nggak boleh jamak tanpa uzur, ya ikhwah. Baik, berikutnya kita lihat lagi di sini, wattafaqu ala tahrim jawabis salam fis shalah wal murur amamil musallin. Secara umum Ahlus Sunnah dijaga betul bahwa kalau ada orang memberikan salam saudara saat kita sholat nggak boleh kita jawab dengan jawab waalaikumsalam, batal sholat kita. Kecuali kalau kita jawab di hati kita saudara, atau kita jawab dengan jawaban waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam masih ada ulama yang membolehkan karena si pemberi salam dijadikan sebagai orang ketiga. Tapi kalau jawabnya waalaikumsalam berarti si pemberi salam dijadikan sebagai orang kedua. Tidak ada satu makhluk pun yang dijadikan sebagai pihak kedua dalam sholat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Luar biasa, kita punya Nabi saking tinggi kedudukannya, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, saudara. Dan kita tahu Allah juga sudah janjikan dalam Al-Quran warfa'na laka dzikrak, saudara. Sehingga satu-satunya makhluk di dalam sholat yang kita boleh jadikan sebagai pihak kedua hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah selain itu nggak boleh. Makanya sepakat Ahlus Sunnah menjawab salam dengan sighah yang mukhatabah begitu tidak boleh. Begitu juga murur amamil musallin. Ahlus Sunnah secara umum sepakat lewat di depan orang sholat nggak boleh, saudara. Jadi kalau ada ajaran-ajaran lain lalu lalang seenaknya depan orang sholat, saudara. Nah, jadi kalau ciri Ahlus Sunnah enggak, kesopanan dijaga. Tapi memang Ahlus Sunnah berbeda dalam soal ukuran depan tuh segimana. Ukuran depan bagaimana? Apa kalau di sini sebelah sono dihitung depan juga, atau depan sebatas tempat sujud aja, atau depan itu kalau kita memberi batasnya. Nah itu memang ada perbedaan, tapi secara umum jangan melewati depan orang sholat kecuali darurat, kecuali tidak ada jalan lain. Selama kita bisa tahan diri, jangan lewat depan orang sholat. Kemudian summattafaqu ala jawazi shaum wal fitr lil musafir fi Ramadan. Nah, jadi kita tahu Ahlus Sunnah membolehkan, saudara. Nah, untuk apa? Untuk orang puasa ataupun berbuka bagi musafir, saudara, di bulan Ramadan. Jadi musafir di bulan Ramadan dia mau puasa dalam perjalanan boleh, dia mau enggak puasa juga boleh. Jadi kalau ada mazhab yang mengatakan enggak, kalau musafir haram dia puasa, itu bukan pendapat dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak mengharamkan dia puasa. Dia puasa, dia kuat, silakan puasa. Bahkan di kalangan Ahlus Sunnah dia punya pendapat kalau bagi syab al-qawi, anak muda yang sehat, kuat di dalam perjalanan, lebih baik dia puasa daripada tidak. Lebih baik dia puasa daripada tidak. Apalagi kalau perjalanannya pendek, dekat, apalagi kalau mobilnya AC. Nah, mobil AC perjalanan cuma 80 kilo lewat tol, saudara. Maka yang afdol dia tetap puasa. Kecuali kalau perjalanannya melelahkan. Mau lebaran, bertumpuk itu, ada yang masuk ke bis, masuk kereta lewat jendela, saudara, penuh, wah luar biasa, krodit, dehidrasi. Nah kalau yang begitu lebih baik jangan puasa. Nah baik, kemudian yang berikutnya lagi kita lihat
Wattafaqu ala tahrim nikahil mut'ah. Ahlus sunnah sepakat nggak boleh nikah mut'ah. Nggak ada ahlus sunnah yang membolehkan nikah mut'ah. Ya, Pak. Nah, jadi kalau ada mengatakan tapi dulu Ibn Abbas membolehkan. Nah ini kadang-kadang pendapat Ibn Abbas fatwanya suka dijadikan alasan. Bahkan kadang-kadang saudara dari kelompok Syiah juga suka menggunakan fatwa Ibn Abbas untuk mempengaruhi ahlus sunnah wal jamaah. Nah jadi di sini perlu kita tahu Ibn Abbas sudah mengklarifikasi. Jadi betul Ibn Abbas pernah memfatwakan bahwa nikah mut'ah itu boleh. Nah, kita nggak tolak. Kalau Syiah mengatakan Ibn Abbasnya ada fatwanya, betul kita nggak tolak. Sejarahnya memang begitu. Nah tapi ada yang nggak boleh kita sembunyikan bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma saudara pernah mengklarifikasi ketika sampai kabar kepada beliau. Jadi ada berita kepada beliau, ya Ibn Abbas, ini di Mekah ini sekarang banyak orang mau kawin mut'ah gara-gara fatwa antum. Nah, gara-gara antum punya fatwa, banyak orang sekarang membolehkan mut'ah. Nah di situ Ibn Abbas mengatakan, wallahi demi Allah, ma'abahtul mut'ah, aku tidak membolehkan mut'ah illah sebagaimana Allah membolehkan daging babi. Nah, kapan Allah membolehkan daging babi? Darurah. Kapan Allah membolehkan daging babi? Darurah, saudara. Saat darurat boleh. Famaniturra ghaira baghin wala'at. Nah, jadi Ibn Abbas bilang, aku enggak membolehkan nikah mut'ah kecuali seperti Allah membolehkan daging babi. Artinya daging babi itu dibolehkan hanya dalam saat sangat darurat. Begitu juga fatwanya Ibn Abbas membolehkan nikah mut'ah pada saat sangat darurat. Nah, jadi konteks darurat jangan kemudian dijadikan alasan ya ikhwan untuk kita membolehkan mut'ah. Ahlus sunnah sepakat nikah mut'ah haram, selesai. Nah, Syiah yang mengatakan nikah mut'ah itu boleh ya ikhwan. Nah, jadi ini salah satu ciri ahlus sunnah. Tapi jangan kaget kalau di kemudian hari kita ketemu bisa jadi ada seseorang secara umum dia ahlus sunnah, dalam berbagai hal dia ikut ahlus sunnah. Bisa jadi dalam konteks ini dia nggak ikut ahlus sunnah. Nah lalu bagaimana menghukumnya? Apa kita katakan dia bukan ahlus sunnah? Nah kalau ada orang 99% dia ngikutin ahlus sunnah, ada 1% yang dia nggak ikut ahlus sunnah. Nah maka tentunya tidak bijak kalau kita langsung katakan dia bukan ahlus sunnah secara total. Enggak, tapi boleh kita katakan dalam hal ini dia bukan ahlus sunnah. Boleh. Nah, dalam hal ini nih kalau dia menghalalkan nikah, dalam hal ini dalam persoalan haramnya mut'ah dia bukan ahlus sunnah karena dia menghalalkan. Nah itu boleh, kita ungkapkan begitu boleh. Nah, tapi secara umum ahlus sunnah sepakat nikah mut'ah haram. Yang mengharamkan nikah mut'ah bukan Sayyidina Umar. Tuduhan orang Syiah katanya ini Sayyidina Umar yang mengharamkan, enggak, yang mengharamkan Nabi kok. Riwayatnya kuat ya kuat. Hanya Sayyidina Umar mempertegas. Begitu ada yang coba-coba mau main-main dengan mut'ah, Sayyidina Umar mempertegas tentang keharaman nikah mut'ah ya ikhwan. Baik, berikutnya wal jama' bainal mahramain. Nah, ahlus sunnah juga sepakat memadu dua orang perempuan yang mahram enggak boleh. Kita kawin sama kakaknya juga sama adiknya sekaligus, enggak boleh. Kalau turun ranjang boleh. Dulu kawin sama kakaknya meninggal dunia terus kita kawin sama adiknya boleh. Tapi dalam satu waktu kakak dan adik dijadikan istri haram. Sepakat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau Anda dapatkan di mana-mana ada orang tahu-tahu memperistri adik dan kakak, ngotot dengan berbagai macam dalil, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan ini mahramen. Mahramen artinya apa? Bukan adik kakak aja, termasuk bibi dan keponakannya. Nah kita kawin sama perempuan sama bibinya, nggak boleh kita kawin sama keponakannya selama si bibi masih jadi istri kita. Nah itu namanya al-jama' bainal mahramen. Jadi ada mahramen yang kita gabungkannya ya Tuhan, nggak boleh. Nah itu sekali lagi betul-betul dijaga karena ini merupakan tanda daripada fikih ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian waziyada alal arba fi ta'addudi zaujat. Nah dan berpoligami saudara lebih dari 4. Ahlus sunnah mengharamkan. Gak boleh punya istri 5, 6, 7 dalam satu waktu. Kalau dia pernah kawin 10 tapi yang dipegang tetap 4, itu lain masalah. Saudara, yang gak boleh ini memadu.
menggabungkan sekaligus beberapa istri lebih dari 4. Nah ini juga mesti dijaga. Saya dengar kabar ada beberapa tokoh di beberapa daerah ada yang istrinya 7, istrinya 9 dalam satu waktu, ya ikhwan. Tapi ngakunya ahlus sunnah. Nah, ini mesti kita waspadai. Nggak ada ahlus sunnah membolehkan nikah lebih dari 4 dalam satu waktu. Enggak, itu bukan ahlus sunnah, ya ikhwan. Karena memang ada beberapa pemahaman waktu mengartikan masnas wasulas waruba itu diartikan kelipatannya, saudara. Jadi kalau dikatakan masna wasulas waruba diartikan tuh masna tuh bukan 2 tapi 4. Saudara, sulas tuh bukan 3 tapi 9. Kelipatannya ruba tuh bukan 4 tapi 16. Sehingga mereka membolehkan punya istri sampai 16. Nah ada lagi yang berdalih Nabi 9, kita juga boleh memadu 9. Jadi dianggap itu bukan pengkhususan buat Nabi. Nah yang begini-begini tolong diwaspadai. Ini bukan pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah hanya sebatas poligami 4. Wattafaqu ala wuqu'i talaqis salas bilafdzin wahid. Nah, ahlus sunnah juga sepakat bahwa talak 3 itu bisa diucapkan hanya dengan satu lafaz, saudara. Tapi Ja'fari, saudara, tidak sepakat dengan ahlus sunnah. Mereka melihat bahwa talak itu nggak bisa 3 sekaligus. Talak ya satu-satu. Dengan alasan karena setiap tolak kan ada iddahnya, saudara. Nah tapi di sini perlu kita ketahui bahwa ahlus sunnah sepakat karena dalilnya kuat. Nah dengan mendasarkan dalil dan argumentasi yang dimiliki oleh ahlus sunnah wal jamaah bahwa talak sekaligus 3 dengan satu lafaz itu boleh dan bisa serta jatuh. Nah menariknya saudara, Syekh Ibn Taimiyah, nah, beliau kalau dalam fikih mazhabnya Hambali. Dia kalau dalam fikih mazhabnya Hambali, ikut ahlus sunnah dalam berbagai macam persoalan fikih. Saudara, Syekh Ibn Taimiyah itu sama dengan ahlus sunnah. Tapi dalam soal ini dia sepakat dengan pendapat Syiah. Nah beliau sepakat dengan pendapat Syiah nggak bisa talak 3 nggak bisa jatuh sekaligus dengan satu lafaz. Tapi bukan berarti terus kita bilang oh Ibn Taimiyah udah jadi Syiah nih. Oh enggak, Ibn Taimiyah justru kritiknya terhadap Syiah paling keras ya kawan. Nah jadi jangan kaget kalau dalam fikih itu jangan kaget ya kawan. Kadang-kadang ada ulama lihat pendapat oh ini pendapat Ja'fari lebih menurut dia. Nah, ini lebih kuat terus dia ikutin, jangan langsung kita tuduh dia Syiah, belum tentu. Saudara, bisa jadi dalam 1-2 pendapat dia berbeda dengan ahlus sunnah. Jadi dalam konteks tadi itu Ibn Taimiyah berbeda dengan ulama ahlus sunnah dalam urusan talak 3 jatuh sekaligus ya kuat. Baik, berikutnya wa iddatul hamil hatta al-wada. Saudara, nah, jadi secara umum ahlus sunnah itu sepakat bahwa perempuan yang hamil, saudara, perempuan yang hamil itu kalau ditolak oleh suaminya maka iddahnya sampai dia melahirkan. Nah, sedangkan Syiah mereka mengikut pendapat Sayyidina Ali ibn Abi Thalib yaitu ab'adul ajalin. Jadi ab'adul ajalin itu mana waktu iddah yang terpanjang. Mana waktu iddah yang terpanjang antara katakan seperti orang hamil yang ditinggal mati oleh suami. Saudara, ada masa iddahnya yang harus dia tunggu sementara dia sedang hamil. Yang mana yang mesti dijalankan? Apakah menunggu masa hamil atau menunggu 4 bulan 10 hari, saudara? Maka di kalangan Syiah ab'adul ajalin yang paling panjang yang mana? Nah kalau hamilnya udah 9 bulan, beberapa hari suaminya meninggal, tahu-tahu dia sudah melahirkan, maka dia punya iddah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau hamilnya baru sebulan, begitu suaminya meninggal masih nunggu 8 bulan lagi baru melahirkan, berarti iddahnya 8 bulan, saudara. Nah itu yang pendapat di luar ahlus sunnah. Tapi kalau di kalangan ahlus sunnah secara umum hatal wada, yaitu sampai dia melahirkan. Makanya para suami yang punya istri sedang hamil hati-hati diceraiin, saudara. Jadi begitu dia lagi hamilnya tua diceraiin. Ini malam diceraiin, kaget tuh bini beranak. Habis beranak besok dilamar orang, kawin, selesai. Iddahnya habis. Kalau suaminya kan baru semalam mana ceraiin kok udah kawin. Nah sebab apa? Hatal wada.
Dia punya iddah hatal wada. Siapa suruh ente kirain orang lagi hamil gede? Jangan. Makanya kan mentalak istri dalam keadaan hamil itu termasuk tolak bid'i. Nah, walaupun tolaknya jatuh, tapi termasuk tolak bid'i, bukan tolak sunni. Termasuk juga menceraikan istri dalam masa suci yang sudah digauli. Dia suci, digauli, saudara, baru diceraikan. Itu juga tolak bid'i. Kenapa? Karena itu bisa memperpanjang masa iddahnya. Nah, tapi kalau dia tolak istri dalam masa suci yang dia belum gauli, nah itu masa iddahnya nanti tidak terlalu panjang. Nah, jadi tolak itu kan ada yang bid'i, ada yang sunni, itu ada pelajaran di bab fikih. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, wattafaqu ala jawazil ijtihad. Ahlus sunnah semua sepakat bahwa ijtihad itu boleh. Enggak betul kalau ada yang memfitnah bahwa mazhab yang 4 ini menutup pintu ijtihad. Kadzab ya ikhwan. Siapa bilang kita menutup pintu ijtihad? Jadi orang kalau bermazhab dianggap udah menutup pintu ijtihad. Enggak betul, itu fitnah. Nah, ini biasanya kalangan al-madhabiyah, kalangan yang anti madhab, yang tidak bermadhab, dalam propagandanya supaya orang ikut pendapat mereka, ikut aliran mereka, selalu mengatakan, awas jangan ikut-ikutan madhab, itu udah menutup pintu ijtihad. Jadi semua orang diajak ijtihad sama dia, hatta yang bahlul diajak ijtihad. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi sekali lagi Ahlus Sunnah enggak pernah menutup pintu ijtihad. Pintu ijtihad akan selalu terbuka sampai hari kiamat. Sepakat Ahlus Sunnah semua tentang bolehnya ijtihad dan sepakat juga bolehnya ittiba. Saudara, bolehnya ittiba. Ittiba itu dia mengikuti suatu mazhab dengan mengetahui dalil. Itu disebut ittiba. Bahkan enggak sampai di situ, saudara. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, perlu kita ketahui bahwa mereka juga sepakat boleh untuk taklid. Jadi kalau kita dengar ada yang mengharam-haramkan taklid, saudara, enggak, Ahlus Sunnah enggak mengharamkan taklid. Taklid itu mengikuti suatu mazhab tanpa tahu dalil. Jadi apa beda ittiba dengan taklid? Ittiba mengikuti suatu pendapat dengan mengetahui dalil, itu ittiba. Ya, jadi kita ngikuti mazhab Syafi'i dan kita pelajari dalil-dalil dalam mazhab Syafi'i. Oh, kita tahu ini dalilnya ini dalilnya ini. Itu namanya ittiba. Nah, tapi kalau kita mengikuti suatu mazhab, kita ikuti ajaran guru kita. Nah, tapi kita nggak mengetahui dalilnya. Pokoknya guru mengajarkan begini. Dari mazhab Syafi'i dia ikuti. Itu namanya taklid. Saudara, Ahlus Sunnah nggak mengharamkan taklid kok. Enggak. Kecuali taklid dalam beberapa yang sangat prinsip dan mendasar. Contoh, meyakini Allah itu Maha Esa, satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh taklid. Minimal dia bisa uraikan, baik itu dia bisa uraikan secara nakli atau secara akli. Kalau ditanya, kamu yakin Allah itu Maha Esa? Yakin. Apa dalilnya? Kata guru saya. Nggak boleh, kalau urusan itu nggak boleh kata guru saya. Dari mana kamu yakin? Setidaknya dia bisa jawab, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Selesai, dia punya dalil. Atau sekurangnya kalau dia nggak tahu ayat Quran, dia bisa mengatakan, ya kalau Tuhan ada dua, ntar yang satu mau malam mau siang baklahi dong. Tuhan pasti satu, cukup. Itu cukup. Artinya dia udah nggak taklid lagi tuh kalau begitu. Jadi kalau hal-hal yang mendasar nggak boleh taklid. Hatta orang awam kita tuntun supaya dia nggak taklid ya kawan. Dalam hal yang sangat mendasar. Tapi kalau dalam hal-hal yang rumit, dalam faraid, terus orang awam saudara disuruh ittiba mesti tahu dalil. Umpamanya kenapa istri dapat 1/4 kalau suaminya tidak punya keturunan, ya kalau punya keturunan dapat 1/8. Ditanya dalil, yang jadi ustadz aja belum tahu. Bagaimana orang awam saudara? Nah kalau yang rumit-rumit begitu nggak apa-apa, taklid kepada guru, taklid kepada imam. Jadi nggak betul kalau taklid itu haram, kecuali dalam hal-hal yang prinsip seperti yang tadi kita contohkan ya kawan. Jadi Ahlus Sunnah cirinya boleh ijtihad, boleh ittiba, boleh taklid sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tentunya boleh ijtihad maksudnya bagi yang memenuhi syarat ijtihad, bukan buat semua. Yang memenuhi syarat ijtihad silakan dia ijtihad. Yang nggak memenuhi syarat ijtihad tapi mampu ittiba, dia thalabul ilm, ittiba silakan. Yang ijtihad nggak mampu, ittiba juga nggak mampu, dia orang awam biasa, nggak apa-apa, silakan dia taklid kepada ulama, kepada guru dia, kepada imam-imam mazhab yang ada. Ya, baik. Nah kemudian
saudara, at-taqlid bi ihdal madzahib al-fiqhiyah as-sunniyah. Silakan dia mau ikut mazhab Syafi'i, Maliki, semua dibolehkan. Wa hurmatut talfiq bainaha. Nah, diharamkan untuk mencampur adukan mazhab tersebut ya ikhwan. Nah, jadi kalau ulama melakukan tarjih boleh. Oh, di antara mazhab-mazhab ada dalam satu perkara dia lebih cenderung pendapat satu mazhab, dia lebih mentarjih pendapat itu, silakan. Tarjih itu kan ada caranya, tarjih itu kan ada syaratnya. Nah, kalau mau tarjih silakan, tapi kalau talfik nggak boleh, saudara, nggak boleh. Ulama aja nggak boleh talfik, apalagi orang awam. Nggak boleh kalau talfik main campur-campur aduk mazhab, satu mazhab dengan mazhab lain dicampur aduk dengan mengabaikan metodologi istimbatul ahkam yang dilakukan oleh masing-masing mazhab. Nah, ini nggak boleh, karena masing-masing mazhab punya metodologi. Tadi aja kita lihat. Ada mazhab yang mengedepankan fatwa sahabah daripada qiyas. Ada mazhab justru yang mengedepankan qiyas daripada fatwa sahabah. Nah, dengan beda sistem begitu saja, itu akan muncul perbedaan pendapat di berbagai masalah. Nah, jadi nggak bisa kalau kemudian kita mentarjih tanpa memperhatikan metodologi yang diambil oleh masing-masing mazhab. Kalau itu terjadi, bisa jadi nanti seseorang akan ngambil pendapat yang enak-enak aja. Nah, pendapat yang enteng-enteng aja dikumpulin, pendapat yang enak aja. Kadang-kadang zalatul alim yang dikumpulin. Jadi pendapat-pendapat lemah di mana para ulama terpleset, itu yang dikumpulin sama dia. Nah, itu yang dijadikan pedoman untuk diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, berikutnya di sini. Wattafaqu ala wujubid da'wah wal hisbah wal jihad bi syurutiha. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dakwah itu wajib. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, jihad itu juga wajib. Jadi kewajiban jihad nggak bakal gugur sampai hari kiamat. Tapi memang masing-masing punya syarat yang harus dipenuhi. Jadi dakwah ada syaratnya, hisbah ada syaratnya, jihad ada syaratnya. Selama terpenuhi syarat tersebut, saudara, maka semuanya menjadi kewajiban. Jadi nggak ada tuh Ahlussunnah menganggap hisbah amar ma'ruf nahi munkar enggak wajib. Enggak ada Ahlussunnah menganggap jihad itu tidak wajib. Enggak, dakwah wajib, hisbah wajib, jihad wajib sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah, baiklah, ini hanya sebagian. Kita cuma memberikan gambaran saja. Ini di antara tanda-tanda. Kalau kita mau kumpulkan ciri-ciri Ahlussunnah bukan lagi hanya 101, bisa jadi 1001 ciri ya, ikhwan. Kalau kita mau kumpulkan dari berbagai macam persoalan, baik dari sisi akidahnya, fikihnya, banyak sekali ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Habib Hanif pernah buat syair nih tentang apa ciri-ciri aswaja. Habis ini kita bawakan Habib Hanif. Masih ada catatannya. Nah ini tapi kita sudah sampaikan juga ke Habib Hanif, dan Habib Hanif juga ada timnya di MS ya, dengan para guru dan santri ya di Majelis Syuro. Jadi kita ingin 100 ciri Ahlussunnah itu dikoreksi lagi. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau yang kita kemukakan bukan yang ada perbedaan, tapi betul-betul yang disepakati. Nah, insya Allah nanti setelah dikoreksi akan lebih bagus, lebih sempurna lagi. Nah, dan disarahkan. Jadi ada tim dari Majelis Syuro sedang membuat 101 ciri Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dengan koreksi ulang. Dicari yang betul-betul disepakati, baik dari soal akidah maupun fikih, dan begitu juga soal akhlaknya, serta nanti disarahkan satu-satu. Artinya disarahkan, ya kita keluarkan dalilnya. Mana nih, betul gak ini disepakati Ahlussunnah? Betul gak ini ciri Ahlussunnah? Nah itu kalau itu jadi luar biasa. Itu akan sangat bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Baik, berikutnya. Nastakhlisu hadhil alamat min kutubil fiqhil mu'tabarah inda ahli sunnati wal jamaah khususan al-madzahib al-arba'ah. Jadi kita meringkaskan ciri-ciri Ahlussunnah tadi yang sudah kita bacakan, walaupun hanya sebagian kecil saja, itu dari kitab-kitab fikih saudara yang memang diperhitungkan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, antara lain Kutubul Fiqh Hanafi, dari kitab-kitab fikih Hanafi seperti Minha, Kitabul Hidayah lil Marghinani, begitu juga Kitabul Ikhtiyar li Ta'dil al Mukhtar lil Mausili, begitu juga kitab Tabyin al Haqa'iq li Zuwaili,
Begitu juga kitab Raddil Mukhtar ala Durrul Mukhtar Ibnu Abidin rahimahumullahu taala ajma'in. Nah, jadi ini diantara kitab-kitab yang memaparkan saudara bahwa apa-apa yang kita sebutkan tadi memang pendapat mereka pun semua sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kutubul Fiqh Maliki, seperti kitab-kitab fikih Maliki, diantaranya Kitabul Muwatta lil Imam Malik. Kemudian wa Kitabul Ma'una ala Madhab Alim al-Madinah lil Ghadi Abdul Wahhab. Kemudian wa Kitab Mukhtasar Khalil li Ibn Ishaq al-Misri, dan kitab Asy-Syamil fi Fiqh al-Imam Malik li Bahram ad-Damiri rahimahumullahu ajma'in. Begitu juga dalam kitab-kitab fikih Imam Syafi'i, termasuk kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i sendiri. Wah, begitu juga kitab Nihayatul Matlab, wah, bukan Nihayatul Talab, salah itu, tambahkan mim. Tolong diperbaiki, Nihayatul Matlab bukan Nihayatul Talab, diperbaiki. Nihayatul Matlab li Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa kitab Minhajut Talibin, wa kitabul Majmu' Syarhul Muhadzab kilahuma lin-Nawawi, wa kitab Nihayatul Muhtaj li Ramli, wa kitab Hasyiatul Bujairimi al-Syarbini rahimahumullah azza wa jalla ajma'in. Jadi sana masih banyak lagi kitab-kitab fikih Syafi'i yang lainnya. Nah, adapun kutubul fiqh Al-Hambali, antara lain Kitabul Mughni li Ibn Qudamah, wa Kitabul Mud'ij li Ibn Muflih, wa Kitabul Ighna li Abin Najah Al-Maqdisi, wa Kitabul Raudul Murbi lil Buhuti rahimahumullahu taala ajma'in, wa ghairuha minal kutubil Hambaliyah. Jadi sekali lagi, kitab Manahijut Tamyiz tentunya ini bukan kitab fikih. Kita tidak lagi sedang membahas persoalan-persoalan fikih. Di sini kita hanya ingin menunjukkan bahwa madhab-madhab Ahlus Sunnah ini kenapa banyak pendapatnya kok sama, kenapa kok pemikirannya bisa sama. Oh, ternyata mereka punya sumber yang sama. Oh, ternyata metodologinya kurang lebih juga sama, walaupun di sana sini ada perbedaan. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat mereka akhirnya terpadu di dalam satu madhab yang kita sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.